Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dewinta, absen 30 dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan LKS 3 mengenai menentukan jarak titik dengan garis dalam bangun ruang. Terima kasih, semoga videonya dapat bermanfaat. Jadi nomor 1 yang bagian A ini diminta jarak H ke AG, di mana kita dapat membuat segitiganya yaitu AHG. Segitiga AHG ini kita udah tahu sisinya, yaitu sisi HG-nya sepanjang 6. Sisi AH-nya ini karena diagonal sisi jadinya 6 akar 2. AG-nya ini adalah diagonal bidang, jadinya sisinya itu sepanjang 6 akar 3. Setelah itu kita dapat menentukan panjang H ke AG-nya ini menggunakan rumus persamaan perbandingan luas. Jadinya rumusnya luas segitiga kan setengah AT. Setengah A sekali tinggi, jadinya kita bisa coret setengahnya gara-gara ya gitu. Jadinya kita tinggal masukin 6 kali 6 akar 2 sama dengan 6 akar 3 kali X. Jadinya X sama dengan 36 akar 2 per 6 akar 3. Jadinya X sama dengan 6 akar 2 per akar 3 dirasionalin, jadinya 6 akar 6 per 3 sama dengan 2 akar 6. Selanjutnya nomor C, yaitu yang diminta C ke FH. Kita membuat segitiganya CFH, kita gambar ulang. Coba kita perhatikan, C ke F ini adalah diagonal sisi, H ke F juga diagonal sisi, C ke H juga diagonal sisi. Jadinya ini adalah segitiga sama sisi. Jadinya kita dapat menuliskannya 6 akar 2 6 akar 2 karena ini kan diagonal sisinya. Jadinya kita untuk mengetahui C ke FH ini kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu X sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat min 3 akar 2 kuadrat. Kenapa bisa 3 akar 2 kuadrat? Karena ini tengahnya. Kan ini garisnya ini di tengahnya 6 akar 2, jadi kita bagi 2, jadinya 3 akar 2 sama dengan, kita hitung dapatlah 3 akar 6. Selanjutnya nomor yang D ini sama dengan nomor yang C. Kita gambar segitiganya, yaitu dari yang diminta E ke BD. E ke BD itu kita tulis segitiganya EBD. Coba kita perhatikan, E ke B yaitu diagonal sisi, ED juga diagonal sisi, DB juga diagonal sisi, jadinya ini sama dengan yang ini. Jadinya hasilnya jarak E ke BD adalah 3 akar 6. Selanjutnya nomor E ini diminta jarak E ke GC. Kita dapat menggambar segitiganya ulang EGC. Kita udah tahu EG ini adalah diagonal sisinya, jadinya 6 akar 2. Karena E sudah tegak lurus GC, jadinya jarak E ke GC itu ya 6 akar 2 karena dia sudah tegak lurus gitu. Selanjutnya yang diminta nomor F itu jarak P ke BD. Kan kita udah tahu P itu adalah pertengahan dari GC dari soal. Jadinya kita gambar segitiga BPD. Segitiga BPD ini kita cari dulu panjang BP-nya dengan rumus Pitagoras, yaitu kita tahu panjang BC-nya sepanjang 6 dan CP-nya ini kan setengahnya GC, jadinya 3, jadinya 6 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 3 akar 5. Jadinya karena kita sudah tahu BP-nya, kita cari kan BP ini sama dengan DP kan, jadinya ini adalah segitiga sama sisi. Terus DB-nya ini 6 akar 2 karena diagonal sisi, jadinya cari X-nya menggunakan rumus Pitagoras akar 3 akar 5 min, ini karena dibagi 2 jadinya 3 akar 2 kuadrat sama dengan, kalau udah dicari-cari ketemu 3 akar 3. Selanjutnya nomor G. Yang nomor G ini sama dengan nomor H, jarak dari Q ke EG, dimana Q itu adalah pertengahan garis FB. Jadinya G ke Q ini kan udah ditahu sama kayak BP, dia 3 akar 5. Terus EQ juga 3 akar 5, sama-sama 3 akar 5, jadi segitiga sama kaki kan. Terus yang EG ini 6 akar 2 karena ini diagonal sisi, jadinya sama deh, X sama dengan kayak di atas, jadi ketemu 3 akar 3. Selanjutnya nomor H yaitu P ke QD. Kita gambar ya PQD, yang dimana kita tahu panjangnya P ke Q ini sama kayak BP, yaitu 3 akar 5. Terus QP ini adalah 6 karena sama dengan BC, jadinya kita tinggal cari ininya DQ-nya dulu dengan cara 3 akar 5 kuadrat plus 6 akar 5 kuadrat sama dengan 9. Jadinya panjang DQ ini 9. Jadinya kita kalau mau cari PQ ini pakai
perbandingan luas, jadinya Q sama dengan 6 kali 3 akar 5 per 9. Kita cara-cara dapat hasilnya itu 2 akar 5. Selanjutnya yaitu nomor I yang diminta jarak P ke BE, yaitu kita dapat menggambar segitiganya ulang BPE. Kita udah tahu kan panjangnya BP itu 3 akar 5 tadi, terus EP nya ini 9 sama kayak DQ yang tadi. Terus kita itu misalkan E ke K ini sepanjang X dan K ke B ini berarti 6 akar 2 min X dong. Jadinya untuk mengetahui panjang tinggi T ini, jadi kita misalkan dengan persamaan Pitagoras, perbandingan Pitagorasnya, yaitu kita masukkan rumus akar 9 akar 2 min X sama dengan X kuadrat sama dengan 3 akar 5 min 6 akar 2 min X kuadrat. Kita hitung-hitung dapatlah X sama dengan 108 per 12 akar 2 dikali, ini dirasionalkan sama-sama dikali akar 2 sama dengan 9 akar 2 per 2. Jadinya untuk mencari T nya adalah kita Pitagorasin lagi ya, akar 9 kuadrat min X kuadrat, dimana X ini kita dapat ini, jadi tinggal kita masukin akar 81 min 81 per 2 yang kita samakan penyebutnya, dapatlah akar 81 per 2 yaitu 9 akar setengah, atau kita rasionalkan sama-sama kali akar 2 sama dengan 9 akar 2 per 2. Selanjutnya nomor 2 ini ada balok yang diminta S terhadap RO, di mana O itu adalah pertengahan dari bidang KL KP. Pertama kita cari dulu jaraknya RA nya untuk menentukan RO. Cara kita cari RA nya dengan menggunakan Pitagoras, RQ kuadrat plus QA kuadrat, yaitu 9 plus 4 yaitu akar 13. Selanjutnya karena kita sudah dapat RA, kita cari RO nya, sama dengan akar RA kuadrat plus OA kuadrat sama dengan 13 akar 2 plus akar 13 akar 2 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan bla 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 7. Jadinya karena sudah dapat RO nya, kita bisa mengetahui OX. Kita cari OX nya untuk kita samakan nanti, apa namanya, pakai rumus persamaan luas, perbandingan luas. Ini kita cari OX nya, yaitu dengan cara 7 kuadrat min 6 kuadrat karena ini bagi 2, jadinya 49 min akar 49 min 36 sama dengan akar 13. Setelah itu kita cari SY dengan cara persamaan perbandingan luas, yaitu akar 13 kali 12, karena ini kan akar 13 itu RA nya, kali 12 per 7 sama dengan 12 per 7 akar 13. Selanjutnya nomor 5 itu ada 5 segi 4, dimana yang A nya itu diminta jarak T ke LN. Jadi kan LN ini adalah diagonal sisinya ya, jadinya 6 akar 2 akar 2, jadinya kita dapat 12 panjangnya LN. Jadinya jarak T ke LN ini kita bisa pakai rumus Pitagoras. X sama dengan, karena ini kita misalkan X sama dengan akar 12 kuadrat, dimana kita dapat 12 kuadrat karena rusuk yang ininya 12 min 6 karena LN nya kan, LN nya bagi 2 kan, sama dengan akar 144 min 36 yaitu 6 akar 3. Selanjutnya nomor B itu T ke KL. KL kan kita udah tahu 6 akar 2. Nah panjang T ke KL ini kita dapat menggunakan rumus Pitagoras. X sama dengan 12 kuadrat min 3 akar 2. Kenapa 3 akar 2? Karena di tengahnya kan dibagi 2, jadinya 3 akar 2 kuadrat sama dengan 144 akar 144 min 18 sama dengan 3 akar 14. Selanjutnya nomor C diminta jarak M ke TL. Kita bisa menggambar segitiganya ulang LMT. LMT ini dimana kita udah tahu jaraknya L ke M ini kan 6 akar 2, terus TM ini 12. Jadinya kita cari dulu tingginya ini, T nya ini. Jadinya kita pakai rumus Pitagoras, T sama dengan 12 kuadrat min 3 akar 2. Kenapa 3 akar 2? Karena kan dibagi 2, jadinya 3 akar 2 sama dengan 3 akar 14 sama kayak yang ini. Karena udah tahu T, kita pakai persamaan perbandingan luasnya, yaitu X sama dengan, karena ini kita misalkan X sama dengan 12 kali tingginya ini 3 akar 14 per
alasnya yang ini, jadinya 12 sama dengan 3 akar 28 per 2 sama dengan 6 per 2 akar 7 sama dengan 3 akar 7. Selanjutnya nomor D ini diminta jarak K ke TM. Kita perhatikan K ke T ini kan 12, TM ini juga 12, KM ini kan diagonal sisinya yaitu terdapat 12. Jadinya ini adalah segitiga sama sisi. Jadinya untuk menentukan jarak K ke TM ini sama dengan T ke KM kan. Jadinya kita dapat untuk mengetahui tingginya itu kita dapat T sama dengan akar 12 kuadrat min 6 kuadrat, karena ini KM nya dibagi 2 jadi 6 kuadrat sama dengan 108, yaitu akar 108 sama dengan 6 akar 3. Selanjutnya itu nomor E, diminta jarak O ke TL, dimana O itu adalah pertengahan bidang KLMN, dimana kita udah tahu TO nya ini tadi sepanjang 6 akar 3 kan, ini X nya yaitu X itu adalah TO. Jadinya kita lihat ulang lagi, TO nya sepanjang 6 akar 3. OL nya ini setengahnya dari diagonal sisinya, kan diagonal sisinya 12 jadi setengahnya itu 6, TL nya 12. Jadinya kita bisa untuk mengetahui panjang O ke TL ini, kita misalkan X sama dengan alas kali tinggi 6 akar 3 kali 6 per 12 sama dengan, kita coret-coret dapatlah 3 akar 3. Sekian penjelasan saya tentang materi LKS 3. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.